memimpin salah satu kelompok. Tentu ini sangat tidak relevan sekali untuk masyarakat secara keseluruhan. Mas Raffi Ahmad, lalu apa yang Anda peroleh dari seorang Rizik Syihab? Raffi Ahmad, Anda nggak tahu siapa Rizik Syihab? Karena apa? Si Rizik ini sudah jelas-jelas ada dengkotnya FPI, toko radikalisme. Kau punya keberanian, silakan hadang saya di mana saja. Saya tunjuk tanggal lahir dia, saudara. Takbir. Takbir. Tiba Alwi, jangan suka belok-belokkan sejarah. Jangan suka macam-macam. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah sok berani-beranian. Mari kita perang. Perangi mereka. Tidak usah sok bareng-bareng. Anda punya keberanian. Kami adalah darah pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Ulama itu, dan itu ditemukan oleh Snuk Horgronya dan diberikan rekomendasi itu. Jangan perangi kelompok-kelompok seperti Sultan, kata Snuk Horgronya kepada pemerintah Belanda, tapi kalau mau diperangi itu adalah ulama-ulama lokal beserta seluruh murid-muridnya ini. Memang kita lihat Gus Miftah sudah gentle mau mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, sekarang giliran Raffi Ahmad. Nah, teman-teman, kemarin heboh ya terkait kedatangan Raffi Ahmad ke Petamburan ya, ke kediaman imam besar perutnya. Kata Kang Edi itu Rizik Syihab itu memang imam besar perutnya. Nah, menurut saya ini lagi-lagi lagi-lagi pejabat setara menteri seperti Raffi Ahmad ini kini berulah. Nah, setelah kemarin Kang Taim atau Gus Miftah itu berulah dan kemudian dengan gentlenya mau mengundurkan diri. Karena apa? Karena sudah mencederai, mempermalukan Bapak Presiden Prabowo. Dan sekarang ini giliran Raffi Ahmad. Kalau menurut saya ini Raffi Ahmad ini juga mencederai secara keseluruhan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Raffi Ahmad dengan dalih untuk membina kepemudaan, membina generasi muda Indonesia, kemudian dia meminta nasihat, minta bimbingan terhadap Rizik Syihab. Ini benar-benar, kenapa kok harus mendatangi salah satu tokoh yang terkenal, dia itu yang terkenal memimpin salah satu kelompok. Tentu ini sangat tidak relevan sekali untuk masyarakat secara keseluruhan. Apalagi Rizik Syihab dikenal sebagai tokoh yang intoleran. Rizik Syihab itu tokoh radikal. Salah satu tokoh radikal ya. Kita mengaca saja pada apa yang pernah dikatakan Gus Dur bahwa Rizik Syihab itu teroris lokal. Dan kenapa Raffi Ahmad kok mau belajar sama sosok yang sudah dicap oleh Gus Dur itu sebagai teroris lokal? Dan juga sudah terbukti ya, memimpin ormas FPI dan pemerintah sudah secara resmi sudah dibubarkan. Lah ini Raffi Ahmad kok ke sana datang ingin minta bimbingan, minta binaan terkait generasi Indonesia. Ini piye ini? Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib? Jadi itu gambaran ya, bahwa klan Baklawi ini sudah berhasil menghegemoni masyarakat Indonesia sebagai budak ya, sebagai budak-budak dari para imigran. Apakah Mas Raffi Ahmad ini mau menjadikan generasi muda Indonesia ini seperti ini contohnya? Dan narasi seperti ini bukan narasi salah satu oknum klan Baklawi, tetapi ini ajaran dari Baklawi. Itu ada dalam kitabnya, bahwa kemuliaan seorang Habib, satu Habib, bahkan Habib yang bodoh itu lebih mulia dari 70 kiai. Itu dikutip dari kitab
Ba'alawi, bukan perkataan salah satu oknum. Apakah Mas Raffi Ahmad ini seperti ini yang dimau? Generasi yang menjilat-jilat imigran-imigran. Karena memang faktanya imigran-imigran banyak ingin dihormati di negara orang lain. Jadi kalau artis dijadikan menteri apa ya, bukan menteri ya, tapi setingkat menteri lah ya. Raffi Ahmad gitu. Ya orang yang tadinya bergelut di dunia hiburan, tidak tahu tentang peta gerakan politik, tidak tahu tentang, tidak paham tentang dinamika politik, dinamika sosial, keagamaan di Republik ini, ya akhirnya langkahnya ngawur gitu. Kalau cara orang Banyumas, orang bisa minta kena ular karo belut, belut dikira ular, ular dikira belut, akhirnya ya kegigit ular gitu. Mas Raffi Ahmad, lalu apa yang Anda peroleh dari seorang Rizik Syihab sebagai bekal yang akan digunakan untuk membina pemuda Islam dan kesenian di tanah air ini? Raffi Ahmad, Anda nggak tahu siapa Rizik Syihab? Apakah Anda tidak pernah mendengar, membaca berita bahwa Rizik Syihab adalah ketua FPI, dijadikan imam besar FPI? Apakah Anda tidak tahu FPI? Ya, apakah Anda tidak tahu FPI? Front Pembela Islam Indonesia. Apa di dalamnya? Apa visi misinya? Anda tidak pernah mendengar Khilafah Islamiyah, NKRI Bersyariah? Allah ya Karim, Mas Raffi. Ini model-model begini yang akan menghancurkan Pak Prabowo. Ini modelnya begini. Muhammad Rizik Syihab, ya Mas Raffi, adalah pentolan orang tertinggi di FPI, Front Pembela Islam Indonesia, yang mencita-citakan NKRI Bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah, ingin mendirikan negara Islam, Khilafah. Yang oleh karena itulah kemudian negara pada eranya Pak Jokowi kemarin membubarkan ormasnya dan ditetapkan menjadi ormas terlarang. Karena organisasi FPI ini mencita-citakan Khilafah Islamiyah tadi itu. Selain itu juga radikalisme yang sering dilakukan oleh kelompok FPI ini. Bahkan di dalam sebuah tayangan video pada saat Pak Mahfud MD mengumumkan penutupan dan melarang organisasi ini, menunjukkan bukti tentang dukungan Muhammad Rizik Syihab atas kelompok ISIS di Timur Tengah. Paham? Oh, jelas. Lalu Anda mendatangi Rizik Syihab, minta saran, mendiskusikan banyak hal tentang generasi muda Islam. Maksudnya apa? Anda ingin mencekoki pemuda Islam di Indonesia melalui Rizik Syihab agar ikut sepakat di dalam visi misi menegakkan NKRI Bersyariah, di dalam ingin mencita-citakan Khilafah Islamiyah, begitu bagaimana? Ingin pemuda Islam di Indonesia punya mentalitas kayak pengikutnya Rizik Syihab, tokbar takbir, demo, ingin membuat pemuda Islam di Indonesia menjadi jamaah monaslimin, bagaimana? Ingin membuat pemuda Islam di Indonesia mengikuti jejaknya Rizik Syihab. Anda kalau nggak tahu tentang peta gerakan Islam, bertanya gitu, jangan sok keminter gitu, jangan sok tahu sampean. Sampean artis memang selama ini ya pekerjaannya ya hura-hura di layar kaca, yang penting dapat banyak iklan, banyak duit. Sama lumi itu mestinya dengan Anda diberi kepercayaan oleh Pak Prabowo, kemudian berubah diri, mau belajar, apalagi dengan jabatan Anda sebagai staf sus, utusan khusus tentang pembinaan generasi muda dan seni. Sudah di situ saja lah. Fokus di situ saja di bidang seni, generasi muda Islam. Kalau tentang Islam ya ada bagiannya sendiri saya kira. Kalau Anda ingin masuk di situ, bertanya, diskusi dengan tokoh-tokoh Islam yang moderat di Indonesia. Nah ini tokoh yang organisasi yang didirikannya dibubarkan oleh negara kok didekati, dimintai nasihat.
Kalau Anda ingin menggiring pemuda Islam Indonesia mengikuti sepak terjang Petamburan, bubar negara ini. Mau ingin jadi radikal semua generasi muda Islam Indonesia bagaimana? Jangan ngawur lah melangkah. Pagi-pagi bikin emosi sampean. Ada banyak segudang, banyak tokoh muslim di Indonesia. Kalau memang ini masuk pada bagian sub jobnya utusan presiden bidang generasi muda. Kalau menurut saya nggak masuk sebenarnya. Pembinaan generasi muda dalam hal Islam yang masuknya dalam job deskripsi kementerian atau lembaga yang membidangi agama. Kalau job Raffi Ahmad, pembinaan generasi muda dan seni, saya kira fokusnya adalah generasi muda secara umum dikaitkan dengan bagaimana tentang peradaban, peningkatan prestasi berkesenian agar pemuda-pemuda Indonesia punya prestasi di bidang seni. Makanya karena bukan bidangnya, akhirnya sampai kesasar. Anda niatnya ingin mendekati, ingin merangkul belut, tapi yang dirangkul ular nih, jadi makan di keletak. Raffi Ahmad ke rumah imam besar, yakni si perut besar Rizik Mangap. Mau belajar Edi, takbir, Jo. Soalnya jagonya baca takbir itu ya Rizik. Minum toak dan bir. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Ke rumah si imam besar. Apakah atas izin Pak Prabowo atau inisiatif sendiri? Kalau memang inisiatif sendiri, itu akan mencemari nama baik Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau datangnya Raffi Ahmad itu ke rumah imam besar Rizik itu atas perintah Pak Prabowo Subianto, maka Indonesia ini patut dipertanyakan mau dibawa kemana. Karena apa? Si Rizik ini sudah jelas-jelas dedengkotnya FPI, tokoh radikalisme, tukang provokator. Apakah mungkin Pak Prabowo mau memelihara FPI lagi yang telah dibubarkan oleh Pak Jokowi seperti di zamannya SBY? Kok iling? Yo iling Jojo. Karena apa? Karena si Raffi Ahmad itu minta nasihat sama imam besar perutnya maksudnya. Si Rizik itu besar perutnya, memang benar itu. Nah, lalu generasi muda ini mau dibawa kemana oleh Pak Prabowo Subianto? Kalau utusan khususnya saja minta nasihatnya pada tokoh radikalisme, yaitu Rizik Mangap. Kami orang Indonesia asli. Sudah ratusan tahun kami tinggal di sini. Seenaknya dia menghasut umat saudara. Usir Ba'alwi. Hei, kurang ajar. Kau tidak usah yaitu provokasi umat. Kalau kau punya keberanian, silakan hadang saya di mana saja. Saya tunjuk tanggal lahir dia saudara. Takbir. Takbir di Ba'alwi. Jangan suka belok-belokkan sejarah. Jangan suka macam-macam. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah sok berani-beranian. Mari kita perangi mereka. Tidak usah sok bareng-barengan. Anda punya keberanian. Kami adalah darah pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Ya, inilah teknik Belanda, strategi Belanda untuk mematahkan perlawanan itu dengan menggunakan agama. Karena Belanda sudah mencapai tingkat level putus asa selama ratusan tahun, tidak pernah bisa menaklukkan perlawanan-perlawanan dari kelompok ini, karena memang akar dari perlawanan ini adalah kekuatan ulama-ulama itu. Dan itu ditemukan oleh Snukhorgronya dan diberikan rekomendasi itu. Jangan perangi kelompok-kelompok seperti Sultan, kata Snukhorgronya kepada pemerintah Belanda, tapi kalau mau diperangi itu adalah ulama-ulama lokal beserta seluruh murid-muridnya ini. Tapi jangan melakukan operasi pemecah belahan itu lewat orang Belanda juga.
harus menggunakan orang Islam juga. Dan orang Islam di Indonesia itu sangat tunduk dan rendah diri di hadapan orang Arab. Ini motivasi yang kemudian terjadi massive deployment itu. Pengerahan besar-besaran dari kelompok Arab yang kemudian didaulat sebagai keturunan Rasulullah. Wah, makin takutnya makin kuadrat, makin berlipat kan jadinya. Nah, ini teknik Belanda ketika itu memang Bang Haji. Ya, saya tidak tahu kalau generasi ketiga, keempat, kelima hari ini tahu tentang sejarah ini, tapi kalau kita mau berbicara tentang pergerakan diaspora orang-orang Arab ketika itu, apakah orang Arab sebelum itu sudah ada di Indonesia? Ada. Sudah ada sebelumnya. Artinya bukan orang Arab ini didatangkan oleh Belanda semua, tapi diakselerasi lebih cepat dan lebih masif oleh Belanda, iya. Sebelumnya perantau-perantau dari Arab sudah ada yang datang ke sini sebagai pedagang. Bukan Yaman, Arab. Arab. Kebanyakan itu datangnya dari Arab. Kalau dari akar genealogis yang ditemukan oleh Ignaz Goldziher, memang orang Arab terutama di pesisir timur tengah sampai ke Persia itu memang rata-rata merantau karena memang tidak bisa bernafkah di sana. Artinya Irak, Yaman, Oman dan seterusnya. Orang-orang Arab ini kan menjadi kaya setelah menemukan minyak, Bang Haji, di dekade tahun 60-an. Sebelumnya kan mereka ini adalah enklav kesukuan yang egosentris, ego sektoralnya tinggi. Makanya budaya patriarkal, budaya patriarki itu menjadi kuat di Arab karena orang Arab itu menguasai lembah-lembah subur dan mata air yang kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, ini yang kemudian tidak bisa ditemukan di Indonesia. Nah, Indonesia berusaha dikooptasi pemikiran kita yang Islam tropis ini untuk kemudian berusaha diarabisasi itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Termasuk budaya-budaya yang dibajak, gamelan yang dianggap sebagai maksiat, termasuk gitar, gitar dan sebagainya ini. Kembali lagi gitar. Sebenarnya gerakan-gerakan mengharamkan wayang dan sebagainya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada zamannya. Ketika itu untuk mematahkan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal ini. Cuma hari ini bedanya platformnya sudah berubah menjadi Wahabi. Bukan lagi gerakan-gerakan dari kolonial. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Kalau saya melihat sosok Raffi Ahmad ini, saya pikir ya wajar saja lah. Wong dia itu sebagai tokoh figuran dunia hiburan. Saya pikir nggak akan punya kesempatan untuk mempelajari bagaimana sih retorika atau polemik tentang generasi Islam di Indonesia ini. Dia nggak paham. Buktinya ketika dia mau berbicara tentang generasi muda, terutama pemuda Islam ini, kok justru datang ke Rizik Syihab. Ini kan aneh. Apakah Raffi Ahmad ini tidak dengar kalau sekarang ini klan Ba'lawi ini sedang dipermasalahkan eksistensinya di Indonesia, di Nusantara ini terutama ya. Karena sudah banyak bukti gerakan-gerakan glorifikasi yang dilakukan oleh klan Ba'lawi ini ya. Dia datang dengan privilege cucu Nabi, kemudian mereka membawa narasi-narasi leluhur-leluhur yang hebat. Kenapa? Tujuannya memang untuk menciptakan suatu kondisi di mana pribumi ini lebih rendah daripada mereka. Lah ini Raffi Ahmad kok tidak paham. Mestinya Raffi Ahmad belajar dulu seperti yang dikatakan oleh Agusmar tadi ya. Dan ini menurut saya tindakan Raffi Ahmad ini sudah mencoreng nama baik Bapak Prabowo sebagai presiden ya Republik Indonesia. Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kemarin. Namun kita lihat Gus Miftah sudah gentle mau mengundurkan diri dari jabatannya. Apakah sekarang Raffi Ahmad akan menyusul untuk mengundurkan diri dari jabatannya? Saya pikir karena dia tidak punya kapasitas dalam memegang amanah jabatan tersebut, ada baiknya Raffi Ahmad mengundurkan diri dari jabatan setara menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.